Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Diwang Afu, NIM 200110089. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Qur'an 2-7. Yang kedua, segi-segi kemukjizatan Al-Qur'an. 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam Al-Qur'an sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi, membuat banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Seperti halnya Umar bin Khattab yang mulanya sangat memusuhi Islam. Akhirnya ia telah mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an dari adiknya. Beliau bersyahadat, dinyatakan diri masuk Islam, dan sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang dapat membuat semisalnya Al-Qur'an. 2. Susunan kalimat. Walaupun hadis kudus, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, namun susunan kalimat serta bahasanya sangat jauh berbeda. Kalimat-kalimat dan bahasa Al-Qur'an memiliki kualitas yang lebih tinggi antara yang lainnya. 3. Hukum ilahi yang sempurna. Al-Qur'an bersifat global dan universal yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Qur'an menjelaskan pokok-pokok kaidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang, ekonomi politik, serta kemasyarakatan. Yang keempat, ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksinya bergantung pada hal berikut. 1. Al-hayah (hidup) dan al-maut (mati), masing-masing sebanyak 145 kali. 2. An-naf (manfaat) dan al-madhrah (mudarat), masing-masing sebanyak 50 kali. Yang ketiga, keseimbangan jumlah bilangan dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. 4. Al-hadis dan al-jirah atau membajak, masing-masing 14 kali. 5. Al-sub dan ad-duhur, membanggakan diri atau angkuh, masing-masing 27 kali. Yang keenam, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Yang ketujuh, al-infak infak dengan ar-ridah, kerelaan, masing-masing 73 kali. Yang kedelapan, al-bukh kekikiran dengan al-hasyar, penyesalan, masing-masing 12 kali. 9. Keseimbangan antara jumlah bilangan dengan kata penyebabnya. 10. Al-israf, pemborosan dengan asyurah, ketergesaan, masing-masing 23 kali. Al-mau'izah, nasihat atau petua, dengan al-lisan lidah, masing-masing 23 kali. Berita hal-hal gaib seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Qur'an terdapat berita-berita mengenai hari akhir, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari perhitungan amal, surga dan neraka. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, dan itu semua merupakan suatu berita bagi kita semua. B. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Qur'an. Ilmu pengetahuan bisa akrab dengan bahasa kita adalah sains, atau dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui satu proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio atau dapat dinalar.
Prinsip ilmu pengetahuan juga dengan jelas tertera dalam Al-Quran adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. 1. Hakikat ilmu pengetahuan. A. Alam semesta. Pandangan terhadap alam semesta, pandangan klasik. Pada dasarnya pandangan ini mengatakan bahwa langit yang begitu luas dengan benda-benda di dalamnya dianggap mengelilingi bumi. Akan tetapi pendapat ini dibantu oleh geologi yang mengatakan bahwa semua benda langit berputar mengelilingi matahari. B. Keseimbangan badan langit. Tegaknya langit, yaitu segala apa yang ada di luar bumi, dengan kokoh dan rapi, yang sudah berjalan beberapa miliar tahun, menunjukkan adanya semacam medan gaya tertentu yang bekerja secara tetap di dalam jagat ini. C. Diselamatkannya jasad Firaun. Maka pada hari itu kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. D. Gunung yang bergerak dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Pada 14 abad lampau, seluruh manusia menyangka gunung itu diam, tidak bergerak. Namun dalam Al-Quran disebabkan gunung itu bergerak. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan gerak bumi tempat mereka berada. Gerak ini seperti mengampung di atas lapisan magma yang lebih rapat. C. Makhluk hidup menurut teori evolusi yang diperoleh oleh seorang ahli geologi. Bagaimana Charles Babbage Darwin dalam teori ini menyatakan kesempurnaan. Kemudian ia memperluas teorinya ini hingga sampai kepada asal-usul manusia. Menurut Darwin, manusia sekarang ini adalah hasil yang paling sempurna dari perkembangan tersebut, secara teratur oleh hukum-hukum mekanik seperti halnya tumbuhan dan hewan. C. Bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. 1. Teori Big Bang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. 2. Matahari dan bulan. Saat merujuk ke dalam matahari dan bulan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing, dan keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, bahkan matahari tidak pernah diam, tapi bergerak dengan garis edarnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. 3. Langit. Dalam Al-Quran Allah mengarahkan perhatian kepada sifat yang sangat menarik tentang langit, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari tanda-tanda dalam kurung kekuasaan Allah yang ada padanya. Benda-benda langit berasal dari nebula atau kabut. Ayat Al-Quran yang mengisyaratkan persoalan ini adalah Quran Fussilat. Kemudian dia menunjuk kepada pencipta langit, dan langit itu masing-masing merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu, keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Berikut materi ketiga. 1. Definisi Makkiyah dan Madaniyah menurut 4 teori. Secara sederhana, Makkiyah berarti ayat-ayat Mekah, sedangkan Madinah berarti ayat-ayat Madinah. Hanya saja masih terdapat perbedaan pendapat antara ulama dalam mendefinisikan ayat atau surat Makkiyah dan Madinah.
Atas dasar apa sehingga diklarifikasikan sebagai Makki dan Madani? Ahmad Syammadiyah dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut. A. Teori tempat makani. Makki adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Artinya sekitar Mekah itu termasuk Arafah, Mina, dan Hudaybiyah, sedangkan sekitar Madinah itu termaksud Badar, Quba, Uhud, dan lain-lain. B. Teori waktu (zamani). Makki adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah (periode Mekah), sedangkan Madinah adalah ayat yang diturunkan setelah masa hijrah (periode Madinah). Teori ini berorientasi pada sejarah dan tempat yang menjadi tonggak sejarah oleh teori ini adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. C. Teori muktadab (objek pemwahyuan). Makki adalah ayat yang diturunkan dengan menyinggung penduduk Mekah, sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang menyinggung penduduk Madinah. Teori ini berorientasi pada siapa yang ayat itu ditunjukkan. Apabila ditunjukkan untuk masyarakat Mekah, maka ayat tersebut merupakan ayat Makkiyah. Sedangkan apabila ayat tersebut ditunjukkan pada masyarakat Madinah, maka ayat tersebut merupakan ayat Madinah. Menurut teori ini, setiap ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhannas (wahai sekalian manusia), maka ayat tersebut digolongkan Makki. Sedangkan setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu (wahai orang-orang yang beriman), maka ayat tersebut digolongkan Madani. D. Teori mulhazatu ma tadhamanat asyuratu (teori konteks anasyis). Para ulama yang mendasarkan teorinya pada konten ayat-ayat mengatakan Makkiyah ialah surat-surat dan atau ayat-ayat Al-Quran yang menampilkan cita-cita mengenai para nabi dan umat-umat terdahulu, baik menyangkut kejayaan maupun kehancuran, khususnya bagi umat-umat itu. Sedangkan Madinah ialah ayat-ayat dan atau surat-surat yang memuat yang mengenai berbagai ketentuan hukum seperti hudud, faraid, dan lain sebagainya. 2. Karakteristik Makkiyah. Berikut ini adalah karakteristik Makkiyah masing-masing surat. Bagi karakteristik linguistik maupun tematis, karakteristik linguistik diperoleh dengan menelan gaya bahasa, gaya paran tema, panjang pendek ayat, dan ketegasan kelembutan lafaz ayat-ayatnya. Sedangkan karakteristik tematis diketahui dengan mengidentifikasi tema-tema yang diajukan Al-Quran dan dalam masing-masing surat Makkiyah Madinah tersebut. Diketahui bahwa karakteristik surat Makkiyah adalah A. Ayat dan suratnya pendek, singkat, memiliki kekuatan ekspresi, dan memiliki bunyi-bunyi yang relatif sejenis. B. Banyak menggunakan gaya bahasa penegasan dan penguatan, baik melalui kasam, hamzah, tasydid, dan lain-lain sebagainya. C. Banyak menggunakan fasilah. D. Ungkapan kuat dan beritme. E. Menyeru pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, dan pengembaraan surga dan neraka. F. Menyuruh untuk berpegang dengan akhlak mulia dan aturan-aturan umum universal yang tidak berubah sepanjang masa di tempat. G. Memperingatkan orang-orang kafir dan musyrik melalui kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu lainnya. 3. Karakteristik Madaniyah. Sedangkan karakteristik Madaniyah baik secara logistis maupun tematis adalah A. Gaya bahasanya panjang dan cenderung mengulas secara panjang lebar. B. Lafalnya mudah dan populer, sangat
sangat sedikit mengandung lafal-lafal yang asing. C. Menggunakan gaya bahasa yang tenang dan argumentatif ketika berdiskusi dengan ahlu Alkitab, dan menggunakan gaya bahasa sindiran tajam ketika berdebat dengan mereka. D. Berbicara panjang lebar tentang penempatan aturan hukum praktis baik di tatanan keluarga, masyarakat, negara, atau hubungan antara bangsa, baik di kala damai maupun perang. E. Mengajak ahlu Alkitab untuk mendiskusikan tentang akidah keagamaan yang salah. F. Menjelaskan tentang kesehatan orang munafik dan kedengkian serta rasa permusuhan yang mereka tutup-tutupi selama ini. 4. Penerapan Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Al-Burhan fi Ulum diuraikan bahwa ada dua cara untuk mengenali ayat dan surat yang termaksud kategori Makkiyah dan Madinah, yaitu cara sim'iyah adalah dan qiyasiyah. Pengenalan cara sim'iyah adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madinah yang diperoleh berdasarkan riwayat, sedangkan pengenalan qiyasiyah adalah pengetahuan ayat dan surat Makkiyah dan Madinah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri kitabnya, kriteria yang kandungan, redaksi, dan uslubnya, dan sebagainya. Menurut cari qiyasiyah ada dua pijakan yang dijadikan acuan, yakni Asyuti al-Itqan fi Ulum Al-Quran. A. Dasar aghlabiyah. Suatu surat jika didahului dengan ayat-ayat turun di Mekah (sebelum hijrah), surat tersebut disebut Makkiyah. B. Dasar tabiyah. Suatu surat jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah (sebelum hijrah), surat tersebut disebut Makkiyah. 5. Macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Semua berkata bahwa jumlah surat-surat Madaniyah adalah 20 surat, dan yang menjadi perbedaan adalah 12 surat, dan selain adalah termaksud surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang menjadi perselisihan antara para ulama adalah surat Al-Fatihah, surat Asy-Syaff, surat Ar-Ra'd, surat At-Taghabun, surat Ar-Rahman, surat Al-Muttafin, surat Al-Qadar, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Berdasarkan hal ini, sisa dari surat-surat Al-Quran lainnya terhitung surat-surat Makkiyah, dan jumlahnya adalah 82 surat. 6. Kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Adapun manfaat mengenal Makkiyah dan Madinah adalah sebagai berikut. A. Membantu dan menafsirkan Al-Quran dari sisi bahwa untuk memahami ketelitian ayat-ayat dan isyarat-isyaratnya memiliki hubungan yang erat dengan tempat, maka penting bagi para mufasir untuk mengenal ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. B. Dari sisi bahwa untuk membedakan antara ayat-ayat nasikh yang menghapus dan mansyukh yang dihapus hukumnya, yang merupakan hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat dalam ulumul Quran, memerlukan pengalaman terhadap ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Maka ayat-ayat Makkiyah dan Madinah merupakan sebuah makadimah yang sangat penting dalam membedakan antara ayat-ayat nasikh dan mansyukh. C. Mengenal tahapan penyempurnaan, pensyariatan, dan penetapan hukum. D. Mengetahui bagaimana turunnya Al-Quran dan membantu mengetahui asbab nuzul yang juga merupakan bagian dari ulumul Quran. E. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan syirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Berikut materi keempat, yaitu pengertian
nasikh dan mansyukh. Pengertian naskh. Naskh secara etimologi kata naskh sedikitnya mempunyai 4 arti, yaitu sebagai berikut. A. Menghapus atau meniadakan, dalam kurung al-izalah wal idam, yang berarti menghapuskan sesuatu atau menghilangkannya. B. Memindahkan sesuatu yang tetap sama, dalam kurung at-tahwilu ma'ambaka fi nafsihi, yang berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi barang itu tetap sama saja. Tidak terdapat contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang berarti pindah. C. Menyalin atau mengutip, dalam kurung anakluh min kitabin, yang berarti menyalin atau mengutip tulisan dari suatu buku ke buku yang lain, dengan tepat adanya persamaan antara salinan dengan disalin. Sedangkan secara terminologi, naskh berarti mengangkat hukum syar'ah dengan dalil syar'ah yang datang kemudian. Kata hukum di sini menunjukkan bahwa prinsip segala sesuatu hukum asalnya dalam kurung al-ba'arah al-siliyah, tidak termaksud yang dinashak. Kata-kata dengan dalil hukum syara mengecualikan pengakuan, dalam kurung penghapusan hukum yang disebabkan kematian atau gila, atau penghapusan dengan ijma atau qiyas. Subhi al-Sholihin mengatakan bahwa definisi kata naskh itu adalah mencabut hukum syariat dengan dalil syariat, dalam kurung raf'ul hukmi syar'i bin dalilin syar'iyin, dapat dipandang sebagai definisi yang paling cermat. B. Dalil-dalil naskh dan mansyukh dalam Al-Quran. Untuk mengetahui lebih jauh tentang nasikh dan mansyukh, penulisan yang akan mengemukakan beberapa ayat Al-Quran yang merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa telah terjadi nasikh dan mansyukh adalah Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 106, yang artinya, ayat mana saja yang kami naskh atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datang yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. D. Pembagian naskah dan mansyukh. Secara umum, naskah terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Naskah Al-Quran dengan Al-Quran, dalam kurung naskhul Qur'ani bil Qur'ani. 2. Nashak Al-Quran dengan sunnah, dalam kurung naskhul Qur'ani bis sunnati. 3. Naskah sunnah dengan Al-Quran, dalam kurung naskhus sunnah bil Qur'ani. 4. Naskh sunnah dengan sunnah, dalam kurung naskhus sunnah bis sunnah. Terdapat 4 kemungkinan, yaitu A. Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. B. Naskah sunnah ahad dengan sunnah ahad. C. Naskah sunnah ahad dengan sunat mutawatir. D. Naskah sunnah mutawatir dengan sunat ahad. Menurut jumhur ulama, yang nomor 1-3 itu diperbolehkan adanya naskah, tetapi yang nomor 4 tidak diperbolehkan. E. Pedoman mengetahui naskah dan mansyukh. Pengetahuan tentang naskah dan mansyukh mempunyai fungsi dan manfaat yang besar bagi para ulama, terutama para fuqaha, mufasir, dan ahli usul fiqh, agar pengetahuannya tentang hukum tidak menjadi kabur. F. Hikmah dan naskah dan mansyukh. Secara umum terdapat beberapa hikmah naskah dan mansyukh, yaitu 1. Untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam syariat yang paling sempurna. Oleh karena itu, syarat agama Islam mansyukh syarat agama-agama yang sebelum Islam. 2. Menjaga kemaslahatan hamba agar
kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan sepanjang zaman. 3. Untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya. 4. Untuk menguji orang mukhlaf, apakah dengan adanya perubahan dan penggantian dari nas itu mereka tetap taat setia mengamalkan hukum-hukum Tuhan, atau dengan begitu mereka lalu ingkar dengan membangkang. 5. Untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkannya. Hukum-hukum perubahan walaupun dari yang mudah kepada yang sukar. 6. Untuk memberi keringanan dan dispensasi bagi umat Islam, sebab dalam beberapa naskah banyak yang meringankan beban dan memudahkan pengamalan. Yang kelima, pengertian asbab an-nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan susunan kata dari kata asbab dan nuzul. Asbab berarti sebab, sedangkan nuzul berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al-Quran. Yang perlu dijelaskan bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki an-nuzul, akan tetapi sebagian besar justru diturunkan tanpa asbab nuzulnya. Berita atau peristiwa masa lalu tidak bisa dijadikan asbab an-nuzul. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi tetapi tidak disinggung dalam Al-Quran tidak bisa disebut sebagai asbab an-nuzul dalam Al-Quran.